Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan keturunannya serta kita umatnya yang insyaallah istiqamah untuk mengikuti risalahnya hingga akhir hayat kita. Kita sudah masuk musim haji ya, sekarang Dzulqa'dah. Insyaallah beberapa hari lagi akan memasuki hari raya kurban. Ya. Kata kurban sudah sering kita dengar di Indonesia kan menjadi korban, gitu kan. Hanya korban ini konotasinya negatif. Korban itu menjadi negatif ketika dia menjadi objek kriminal, gitu kan. Korban sedang ini bla bla bla, saksi korban, siapa pelaku, gitu kan. Yang sebenarnya makna kurban itu sendiri baik. Ya, ada kata qoroba ya qorobu kurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah, gitu loh. Maksudnya taqarrub ilallah. Kata kurbanan, jadi dia masdarnya sama dengan Quran, qara'a yaqra'u, Qur'anan, itu sama bentuknya, wazannya. Jadi kita memperingati hari raya haji sebenarnya, tapi orang juga bilang apa? Hari raya kurban. Ya sama saja, karena dalam haji nanti ada aktivitas penyembelihan hewan kurban begitu. Kalau kita rujuk ke belakang, peristiwa kurban ini kan sudah ada di masa Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana diceritakan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-27 ya, watul alahim namba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka cerita tentang dua orang anak Adam itu yang sebenarnya ketika keduanya itu mempersembahkan kurban dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu yang salah satunya diterima dan yang lainnya itu ditolak, falam yutaqabbal minal akhar. Jadi diceritakan itu yang tua itu namanya adalah Qabil, ya, yang muda itu namanya Habil. Kalau versi Alkitab dalam perjanjian lama, kitab Genesis itu disebut nama yang tua itu Kain, ya, yang muda namanya Abel. Jadi dalam terjemahan Yunani itu huruf H itu jarang digunakan untuk di depan, ya. Makanya kita kalau nyari misalnya filosof Yunani, Socrates, Aristoteles, kan gitu kan, jarang kita dapatkan itu yang depannya H gitu kan. Romawi baru ada Herodotus, nah, itu Romawi bukan Yunani gitu. Nah itu Kain namanya, bukan Qabil, ya. Kalau yang Habil itu dalam versi Alkitab itu Abel, itu orangnya sama, ya, ceritanya kurang lebih sama lah, bahwa Qabil ini lahir bersama kembarannya yang bernama Iklima, kemudian yang Habil lahir bersama kembarannya bernama Labuza, begitu kan. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dinikahkan secara silang, ya, Qabil ini dinikahkan dengan kembaran Habil, Habil dinikahkan dengan kembaran Qabil. Nah ternyata Qabil nggak mau karena Iklima yang kembarannya ini lebih cantik daripada Labuza. Walhasil Allah perintahkan untuk berkurban. Jadi memberikan seserahan begitu. Yang diterima adalah punya Habil berupa domba, kemudian yang punya Qabil yang sisa-sisa hasil pertanian yang rusak itu ditolak begitu. Nah itu yang di akhir ayat 27 itu dikatakan qala la aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu, kata Qabil kepada Habil. Lalu Habil menjawab innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa begitu. Jadi itu dipertegas dalam surat Al-Hajj ketika kita berkurban, ya, hewan kurban itu, bahwa daging dan darah kurban itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai itu adalah nilai ketakwaan kita. Ayat 37 surat Al-Hajj itu, ya, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai itu ketakwaan.
Jadi jangan dibayangkan ya bahwa Allah itu memerlukan darah dan daging begitu seperti kepercayaan orang tertentu kan, bahwa Allah memerlukan persembahan sampai anaknya juga dijadikan kurban. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan ajaran tauhid. Nah, kita coba mundur lagi sedikit ya. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya sebagai kurban. Orang Islam tidak ada keraguan siapa yang dikurbankan, Ismail. Nah, gitu kan. Kalau orang Kristen dan Yahudi, kan yang agama-agama Abrahamik itu kan ada 3 tuh, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kalau orang Yahudi dan Nasrani ditanya siapa yang disembelih, dijadikan kurban, jawabannya siapa? Ishak. Ishak. Kenapa terjadi perbedaan? Di dalam Kejadian juga, ya, kitab Genesis itu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nah, itu misalnya di berapa umur Ismail umur Ibrahim ketika Ismail lahir, dan berapa umur Ibrahim ketika Ishak lahir, kan gitu loh pendekatannya. Di dalam kitab Kejadian pasal ke-16 ayat 16 itu disebutkan ketika Ismail lahir, umur Ibrahim itu adalah 86 tahun. Berapa? 86 tahun. 86 tahun anak pertama itu. Kebayang kalau itu udah mati kira-kira itu. 86 tahun baru punya anak. Ya, memang sudah sangat tua sekali itu. Di Al-Qur'an kan disebutkan itu, ya. Di surat Ibrahim ayat ke-39 ya. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku pada saat usiaku udah tua, gitu kan. 'Alal kibari Ismail wa Ishaq. Jadi udah tua banget. Umurnya 98, dapat anak. Oh, kalau kita udah stres aja itu. Lalu berapa umur Ibrahim saat Ishak lahir? Menurut kitab Kejadian di pasal ke 21. Tadi pasal 16 ya, 16. Di pasal ke 21 ayat ke-5 itu disebutkan Sarah melahirkan Ishak untuk Ibrahim pada saat usia Ibrahim 100 tahun. Selisih 14 tahun. Dan umur Sarah waktu itu 91 tahun. 91 tahun. Perempuan berumur 91 tahun melahirkan Ishak. Jadi Ismail, menurut kitab mereka ya, itu usianya 14 tahun lebih tua daripada Ishak. Kira-kira kalau disuruh anak tunggal itu siapa? Anak kedua apa anak pertama? Ya, anak pertama. Anak kedua berarti belum lahir. Kan begitu? Sehingga para peneliti Alkitab itu menyebutkan, ya, para ahli-ahli kristologi, jelas anak yakni Ishak itu sisipan. Kenapa? Karena memang Taurat ini kan diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Ishak ini menurunkan Yakub. Kita kenalnya Yakub. Ishak ini punya 2 orang anak kembar. Yakub itu punya kembaran. Kalau dalam Alkitab dinamakan Esau. Di Al-Quran nggak disebut namanya. Dalam hadis-hadis tentang akhir zaman, tentang Bani Asfar yang akan menolong, membantu umat Islam, disebutkan itu adalah Bani Asfar. Itu adalah keturunan Is bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Is bin Ishak dan Yakub bin Ishak. Kalau Anda cek di Alkitab namanya Esau. Dan Ishak lebih mencintai Is bin Ishak ini sebenarnya. Ya, tapi kenabian diserahkan kepada Yakub. Yakub ini belakangan dipanggil Israel. Israel itu dalam bahasa Ibrani, Isra artinya adalah hamba, El itu Allah. Makanya Anda kalau lihat orang-orang pemuda gereja itu pakai jaket El Shaddai. El Shaddai. El itu artinya Tuhan, ya. Shaddai itu Maha Esa. Mereka juga nyebut Tuhan itu Esa gitu. Nah, jadi Israel. Yang lain mengatakan disebut Israel ini berasal dari bahasa Arab karena dia berjalan pada malam hari. Isra bil lail, gitu kan? Isra itu perjalanan di malam hari, kemudian dipertegas lagi Isra dengan lailnya. Jadi berasal dari kata Isra dan lail. Ya Allah Allah. Nah, dari Yakub ini kemudian ada lahir dari 4 orang istri, ya, yaitu ada
12 orang laki-laki dan beberapa perempuan. Yang dikenal, yang terkenal itu namanya Dina, satu perempuan, yang lain saya nggak tahu. Ada 12. Nah, 12 orang inilah yang kemudian disebut sebagai Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ada 12. Nah, Yahudi yang ada di Yerusalem sekarang itu disebutnya Bani ke-13 gitu. Karena memang bukan keturunan Yakub mereka itu. Mereka itu orang Rusia, ya, Yahudi Akhenas disebutnya, orang Khazar di Rusia dulu. Jadi yang ada sekarang bukan Yahudinya Yakub alaihissalam, bukan. Itu bisa dicek itu. Nah, ini yang menurunkan Bani Israel. Salah satu anaknya yang menurunkan imam-imam itu kan adalah Lewi atau Lavi. Nah, Musa, Harun itu keturunan Levi. Sementara Zakaria, Yahya, Isa ini keturunan dari Yehuda. Itu. Makanya ada orang ketika Maryam dikatakan ya ukhta Harun, ya. Kenapa dianggap sebagai saudara Harun? Padahal yang Harun yang dimaksud bukan Harunnya Musa, itu bukan. Ada tradisi di kalangan orang-orang Yahudi dulu itu, orang saleh itu dipanggil Harun. Sehingga wanita saleh dipanggil saudara Harun, itu biasa. Ya. Sama lah kayak kita itu ketika dalam riwayat Ahmad itu dikatakan, ya Rasulullah, kurban itu apa kurban itu? Itu kan dari Zaid bin Arqam bertanya ke Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, hiya sunnatu abikum Ibrahim, itu sunnah ayahmu. Sunnah ayahmu. Hitung dari berapa? Dari Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berapa? Ya kan? Nah, itu biasa ungkapan orang di sana. Jadi tidak ada kesalahan di situ ketika disebut sebagai Maryam sebagai ukhta Harun. Sama lah kadang-kadang orang mengatakan, Al-Quran itu nggak akurat dalam masalah geografi. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan makom Ibrahim itu ada di depan Ka'bah. Padahal makam, kan ada makom, ada makam. Itu beda. Makom, ya kan? 2 kali ya. Fattakhidhu mim maqami Ibrahim musolla. Jadikanlah tempat makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dia habis tawaf 7 kali itu kan sholat tuh di depan makom. Makanya kayak sangkar burung itu. Itu makom. Itu artinya makom tuh tempat berdiri. Ya, atau di ayat 97 surat Al-Imran kan fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Lah iya, itu tempat Ibrahim ketika diperintahkan menyeru manusia untuk berhaji. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan, wahai Ibrahim, suruh manusia untuk berhaji. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Gitu kan? Lihat 27 surat Al-Hajj itu. Nah, mereka akan datang berjalan naik onta kurus ya dari tempat yang jauh, segala penjuru itu akan datang. Lalu Nabiullah Ibrahim berkata dalam tafsir, ya Allah, bagaimana mungkin suaraku sampai ke seluruh dunia? Wa'adzin fin nas. Seluruh manusia untuk berhaji. Lalu Allah sampaikan, tugasmu menyeru, aku yang akan memanggil mereka. Nah, makanya kan sering kita katakan orang berhaji menunggu panggilan Allah gitu. Ya, panggilan ke Baitullah. Nah, tempat berbatu itu, tempat Ibrahim itu sebutnya apa? Makom Ibrahim. Makamnya di Hebron. Makanya Hebron Palestina itu ya, karena Ibrahim itu kan dikenal dengan Khalilur Rahman. Maka Hebron itu juga di kampung Hebron disebut Al-Khalil. Karena di situ ada makam Ibrahim Al-Khalil begitu. Ya. Jadi tidak salah Al-Qur'an mengatakan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, enggak salah. Karena di situ memang ada batu tempat berpijak Nabi Ibrahim tempatnya berdiri. Nah, itu ya. Nah, kita kembali sekarang. Kenapa mereka ngotot gitu bahwa itu adalah Ishak? Karena Ishak ini menurunkan Bani Israel dari Yakub alaihissalam. Terus saja gitu kan, ya. Ada beberapa keturunan Yusuf, keturunan Bunyamin itu yang jadi nabi. Nah, kembali kepada ayat di dalam kitab Kejadian tadi bahwa Nabi Ismail ya belum jadi Ismail itu lahir umur Ibrahim alaihissalam 86 tahun. Kemudian Ishak lahir pada saat usia Ibrahim itu adalah 100 tahun, ada selisih 14 tahun. Sehingga bisa kita simpulkan yang anak tunggal yang dimaksud adalah Ismail, tidak mungkin Ishak. Lalu bagaimana bisa muncul kata Ishak? Nah, itu kelakuan Yahudi itu kayak gitu. Disisipkanlah kata Ishak.
Anakmu yang tunggal yang engkau kasih yakni Ishak. Itu ceritanya. Ya, kenapa muncul kata Ishak di situ? Kemudian kalau kita berbicara keturunan Ibrahim alaihissalam, sebenarnya keturunan Nabi Ibrahim ada berapa? Yang kita kenal 2, ya kan? Ya, dari Hajar, bunda Hajar itu lahir Ismail, dari Sarah lahir Ishak, begitu. Jadi Nabiullah Ibrahim itu punya anak, punya istri 3. Jadi setelah punya anak 2, beliau itu nikah lagi dengan seorang wanita bernama Keturah. Itu ada di dalam kitab Kejadian pasal ke-25 ayat 1 ayat 2. Ayat 1 itu menyebutkan kemudian Ibrahim mengambil seorang istri lagi bernama Keturah. Ayat 2 dari Keturah lahir 6 orang. 6 orang. Ini jarang diceritakan, ya. Jadi kalau kemarin ribut-ribut itu masalah Panji Gumilang, Medan itu nama anak Ibrahim dari istri ketiga, ada benarnya karena salah satu anaknya itu satunya Medan, satunya Midian, yang lain itu ada yang Suwah, apa ada 6. Dari Madian ini kemudian keturunannya yang menjadi nabi itu adalah Nabi Syuaib. Kita punya nabi di sini, Nabi Syuaib. Ya, kita punya nabi di sini. Nah, Midian, kalau di Alkitab tuh Midian, nama Arabnya jadi Madian. Ada 2 versi, namanya Midian dan Madian. Medan ada Suwah, ada Zoram satunya itu. Ada 6 orang. Jadi anak Nabi Ibrahim alaihissalam itu 8 dari 3 orang istri. Ya, nah kemudian kampung tempat Madian ini kemudian disebut Madian. Nah disitulah lahir seorang nabi yang lain. Nah itu bangsa Arab itu, Syuaib itu Arab. Ya, Nabi Syuaib itu, Nabi Saleh, Nabi Syuaib itu Arab. Nah itu ceritanya. Ini cerita siapa yang dikorbankan, anak tunggal. Nah gitu. Berapa umur Ismail? Nah makanya selisihnya itu adalah 14 tahun. Nah dalam berbagai tafsir disebutkan antara 8 sampai 13. Itu 13 tahun yang kita ambil karena di ayat 102 dalam surat As-Saffat itu kan disebutkan kan, mulai dari 100 tuh, Rabbi habli minas solihin wa basyarnahu bigulamin halim. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah berikanlah aku anak keturunan yang saleh. Lalu kami berikan kabar gembira dia dengan seorang anak, ya anak laki-laki yang halim begitu ya, yang saleh juga orang lebih artinya. Di ayat 102 disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak itu sampai usia mampu berusaha bersamanya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Katakan apa pendapatmu? Lalu masih di ayat yang sama itu anaknya itu menjawab, ya abati almatu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, seterusnya diceritakan itu, ya, sampai akhirnya wa fadainahu bidzamin azim. Kami tebus anak itu ya dengan sembelihan yang besar. Itu makanya kurban identik dengan sembelihan. Begitu. Lalu kapan nama Ishak muncul? Di ayat 112 setelah dikatakan 112 wa basyarnahu bi Ishak nabiyan minas salihin. Setelah itu kami diberikan kabar gembira tentang kelahiran Ishak yang akan menjadi nabi dan termasuk orang soleh. Ya. Apa maksudnya? Para ulama yang saya kutip penjelasan para ulama. Kalau Ishak ketika sebelum lahir satu namanya sudah dikasih namanya Ishak. Sama ketika Zakaria itu sebelum lahir anaknya kami akan berikan kamu anak. Ya. Kami beri kamu anak namanya Yahya. Ya kan? Itu di surat Ali Imran ayat ke-39. Ya. Namanya Yahya. Gitu kan? Musaddiqan bi kalimatillah sayyidan wa hasura wa nabiyya. Kan gitu kan? Seorang sayyid. Nah, ini dalil katanya Yahya disebut sayyid. Sayyidah wa hasura wa nabiyan. Ya kenapa kita nggak boleh pakai sayyid untuk Nabi Muhammad? Ya kenapa nggak dikatakan hasura wa sayyidah wa hasura wa nabiyan gitu kan sekalian? Kalau itu dalilnya disebut semua mestinya. Oke lah. Nah Yahya disebut namanya sebelum lahir. Isa bin Maryam juga disebut namanya sebelum lahir. Ishak disebut namanya sebelum lahir. Ismail namanya tidak disebut. Tidak disebut. Nah, Fabasyarnahu bigulamin halim di ayat 101 itu tidak menyebutkan nama, lalu diceritakan kurban sampai ke ayat 112. Ayat 111.
Nah 112 muncul nama Ishak, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan. Kami berikan dia kabar gembira akan kelahiran Ishak yang akan menjadi nabi. Dari urutan cerita, Ishak itu lahir setelah penyembelihan. Nah, di ayat lain Al-Quran menegaskan, misalnya di surat Hud ya. Surat Hud ayat ke-71 itu ketika para malaikat datang, itu Sarah ikut nimbrung. Lalu dikatakan fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Kan begitu? Kami beri kabar gembira kepada istri Ibrahim bahwa dia akan melahirkan anak bernama Ishak. Setelah Ishak itu akan lahir Yakub. Logikanya apa? Kalau Ishak itu lahir, akan kemudian dari keturunannya itu lahir lagi Yakub, mungkinkah dia disembelih gitu? Gitu loh. Kan nggak mungkin dia akan disembelih. Kan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu tidak tahu apa maksud Allah. Perintah sembelih anakmu, udah. Walaupun sempat mikir-mikir gitu kan sampai 3 hari 3 malam itu mikir bener nggak ini wahyu. Ya kan dari tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 itu mikir. Makanya ada istilah, itu kan hari ke-8 disebutnya hari tarwiyah, hari merenung. Ini bener nggak gitu dari Allah, ini wahyu apa gangguan setan dalam mimpi. Nah mimpi yang kedua itu ya, mimpi kedua itu yakin Nabi Allah Ibrahim ini adalah memang wahyu. Sehingga dia yakin ini adalah ilmu, pengetahuan yang datang dari Allah, sehingga dikatakan itu adalah Yaumu Arafah namanya. Jadi Arafah itu 2 pengertian, ada hari, ada tempat. Ya, hari 9 Dzulhijjah disebut Yaumu Arafah. Dan pada tanggal itu pula orang berkumpul di satu tempat yang namanya Arafah. Gitu. Ya. Hari ke-10 itulah dilakukan penyembelihan. Hari ke-10 itulah yang disebut sebagai hari Nahriyah. Lalu kemudian para ahli bahasa, karena orang Arab itu pintar bahasa. Satu bahasa itu diutak-atik bisa sampai 1, 2, 3 halaman itu ngutip satu kata aja. Nah, pernah baca Madarijus Salikin punya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Itu ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 jilid segini loh. 2 jilid kayak gini membahas apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Yang dibahas tuh. Membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in segini, 2 jilid. Kalau kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baca tafsirnya 1 halaman pusing udah kepala. Yang nulisnya nggak pusing. Nah, Nahriyah. Lalu ada apa hubungannya dengan kalau di surat Al-Kautsar kan ada disebutkan fasalli li rabbika wanhar, itu akar katanya sama. Lalu ada hubungannya nggak dengan nahar yang berarti siang? Kenapa juga disebut udhiyah? Apa hubungannya dengan kata duha? Nah, gitu. Sehingga di situ kemudian para ahli bahasa disebut nahriyah karena disembelihnya di siang hari. Jadi hewan sembelihan nggak boleh malam, gitu loh. Nggak boleh sembelih malam-malam. Takutnya kita sembelih kakinya repot gitu. Ya, harus jelas, harus nahar. Disebutnya udhiyah karena dia harus disembelih setelah masuk waktu duha, begitu. Ya, waktu duha masuknya. Nah, kita kembali kepada masalah Ismail atau Ishak, begitu. Jadi kita sudah ketemu kata anak tunggal yang dikasihi itu, ya. Kemudian Ishak. Ishak ini sisipan. Itu banyak dijelaskan oleh para ahli, ya. Termasuk Wahbah Zuhaili itu menjelaskan, ya, bahwa kata Ishak itu sisipan ahli kitab saja. Itu yang ulama yang agak kontemporer, yang agak baru, gitu kan. Nah, dibawanya kemana? Bawalah dia ke tanah Moria. Moria. Di Moratewe itu ada tuh, gereja Bukit Moria, nah, di depan SMK 2. Ya, kalau kakaknya Jaya ini tahu, sering lewat situ dia. Jadi di depan SMK 2, dulu SMK Pertanian itu. Nah, itu berhadapan, ada satu gereja Bukit Moria. Moria ini hanya 2 kali dalam Alkitab disebutkan, ya. Ya, tapi yang kalau di dalam Tauratnya sekali, dalam kitab Kejadian itu pasal 22 ayat 2 itu saja gitu. Yang lain itu kan sejarah-sejarah yang diragukan, penulisnya siapa, ditulisnya kapan gitu, dan itu terjemahan apakah terjemahannya akurat atau tidak susah karena apa, aslinya nggak ada. Nah, Moria sekarang saya coba search Moria, ya, googling aja Moria, itu akan bingung. Oh, Moria itu di Yerusalem. Saya coba cari peta Yerusalem, Moria, nggak ada tuh tempat yang bernama Moria, itu nggak ada.
adanya tuh Moria Beach, Pantai Moria, ya kayak kita Pantai Marina lah, ya, bukan menunjukkan tempat. Kemudian Moria Hotel, Moria Street, Moria School, tidak menunjukkan satu tempat gitu loh. Padahal sebagai tempat bersejarah ini kan penting loh, ini menyangkut masalah sejarah. Lokasinya di mana? Kalau Al-Quran itu menyebut satu nama tempat, itu gampang nyarinya tempatnya di mana, itu bisa diketahui. Kaum Ad dan Samud di mana? Tahu kita. Ya kan? Kaumnya Nabi Lut di mana? Itu lembah Lut mati itu tempatnya. Orang langsung tahu. Jadi bukti-bukti arkeologisnya itu ada. Kaum Ad dan Samud itu kan badannya kan raksasa itu. Sehingga mereka gunung itu dipahat jadi rumah. Gunung dipahat. Makanya itu kan kalau orang kayak arah Yordan itu kan biasanya itu jadikan objek wisata tuh. Kita nggak kebayang itu seperti apa. Ternyata orangnya memang besar-besar gitu. Kaum Ad dan Samud gitu. Ya. Ad itu kaumnya Nabi Hud, Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Nah itu ada gitu bukti-bukti peninggalannya. Nah sekarang ini penting, Moria itu di mana? Tidak tahu. Oh itu di katanya di Kuil Solomo, Kuil Sulaiman di Yerusalem Timur. Cari aja, nggak ada bukti-bukti bahwa itu adalah tanah Moria. Kalau bahasa Arabnya Moria apa? Kira-kira? Saya yakin sebagian sudah pernah minjak Moria. Itu ada di Moria, itu cek aja di Wikipedia. Bahasa Arabnya adalah Marwah, Al-Marwah. Udah nginjak kan rata-rata kan? Di ayat 158 surat Al-Baqarah disebutkan Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sofa dan Marwah itu adalah tanda-tanda atau syiar-syiar agama Allah. Jadi faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Siapa yang berhaji atau umrah tidak mengapa dia tawaf, di situnya tawaf sa'i, maksudnya antara keduanya, antara Safa dan Marwah itu. Kenapa kalimatnya fala junaha alaihi? Tidak mengapa, tidak berdosa dia sa'i antara Safa dan Marwah. Berarti hukumnya mubah dong. Gitu. Nah itulah perlunya kalau kita baca ayat itu jangan belajar dari terjemahan, belajar dari tafsir. Jadi salah seorang sahabat itu bertanya kepada Aisyah. Yang ditanya, apa makna ya falaisa junaha alaihi ayyatawafa bihima itu? Apa makna tidak mengapa sa'i antara Safa dan Marwah? Nah, dia jawab apa? Seingat saya ini adalah anaknya Arqam itu, si Sa'id bin Arqam maksudnya kalau yang bertanya itu. Ya. Dia bilang begini, ya artinya sa'i antara Safa dan Marwah itu boleh-boleh saja, tidak wajib. Kata Aisyah, buruk sekali pemahamanmu. Sa'i antara Safa dan Marwah itu wajib, dia rukun dalam haji maupun umroh. Jadi orang kalau umroh nggak sa'i itu nggak sah sa'inya, nggak boleh tahallul dia. Dijelaskan dulu gitu loh. Orang-orang jahiliyah itu, mereka tawaf, mereka juga sa'i. Tapi yang laki-laki itu telanjang bulat. Yang perempuannya pakai bikini kalau sekarang itu. Jadi kalau orang-orang pakai bikini di tengah orang banyak, kayak itu dulu orang jahiliyah di Makkah tuh gitu kelakuannya. Ya, kayak seperti kata Ustadz Garamatan itu, kalau modernisme itu dilambangkan dengan berbikini, katanya oh, kami udah lama itu, kalian ketinggalan duluan kami itu di Papua udah kayak gitu sejak lama tuh. Udah lama katanya, ketinggalan kalian itu. Nah, jadi orang-orang musyrikin Makkah waktu itu zaman jahiliyah itu sa'i, tawaf itu tadi telanjang dan perempuannya sama. Sehingga sebagian sahabat itu nggak mau melakukan tawaf dan sa'i karena dianggap itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah musyrikin Makkah. Nah, padahal itu tawaf dan sa'i adalah syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian menjadi syariat Islam. Nah, yang diperbaiki itu adalah berpakaiannya dan bacaan-bacaannya. Kalau orang jarang jahiliyah itu tawafnya menyebut nama Lata, Uzza, Hubal, Manat disebut. Nah ini redaksinya yang benar itu seperti yang disebutkan Nabi Allah Ibrahim juga adalah labbaik Allahumma labbaik, itu talbiyah. Nah sekarang kita kembali kepada Moria. Moria apa? Marwah. Kalau ditanya Marwah di mana? Gampang nyarinya. Nah selesai sholat, kalau sudah habis sholat di depan makam Ibrahim tuh habis tawaf 7 kali ya. Setelah selesai lampu hijau tawaf 7 kali, itu kan sholat sunnah karena ada perintah dari Allah fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla.
Jadi setelah tawaf, orang itu disunahkan sholat 2 rakaat di depan makam Ibrahim. Ya, makam Ibrahim itu depan Ka'bah. Jadi ini kalau ini makam Ibrahim, depan ini Ka'bah, kita sholatnya di sini depan. Kalau penuh gimana? Geser aja. Pokoknya di garis saja di belakang makam Ibrahim ini. Itu sholat 2 rakaat. Dari sini Anda geser dikit, mundur, jalan mundur, habis jam-jam itu 100 meter kemudian udah Bukit Sofa. Ya kan? Ke sebelah tenggara itu udah Bukit Sofa. Kemudian akan ada tulisan tuh start sa'i sofa, tulis saya gitu. Ya sekarang sih enak gitu kan, kayak porselin masjid gitu ini. Kalau dulu kan ibu Nabi Ismail, Bunda Hajar itu kan berdarah-darah itu kakinya ketika bolak-balik sampai 7 kali mencari air itu. Nah, dari sofa kemudian ke arah Marwah itu ya, itu jaraknya sekitar berapa? Pokoknya kalau kita 7 kali bolak-balik itu sekitar 3 kilo jaraknya, 3,15 kilo itu bolak-balik. Ya, kalau kita sa'i itu ya sekitar 3 kilo itu jarak bolak-baliknya, ya, tinggal hitung aja gitu kan. Nah, sekitar 400-an aja. 400 ya kali 7 kan 28 itu. Ya sekitar itulah. Sekitar 400 sampai 500 meter lah jaraknya itu. Ya, jadi sekali berangkat tuh dihitung sekali. Beda dengan tawaf yang muter Ka'bah dari yang hijau ke hijau sekali gitu kan. Kalau ini enggak, sekali berangkat tuh dihitung 1, pulangnya udah 2. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan berada di Marwah ketika yang ke-7. Lalu tahallul di situ. Nah gitu. Ya, tahallul itu lebih dianjurkan cukur habis. Ya, disunahkan itu Nabi mencukur habis rambutnya. Ada sebagian saudara kita itu karena dia mau umroh atau sama orang lain dia separuh dulu. Nanti habis umroh kemudian separuh lagi. Aneh juga ya, kayak mohak gitu, ke Indian gitu kan. Kadang-kadang mau ditegur juga nggak tahu dalil negurnya apa gitu kan. Tapi yang jelas itu kan, karena kan dicukur. Enggak, katanya saya mau umroh lagi atas nama, ambil mikot lagi dia di Bir Ali itu ambil mikot lagi. Ya jadi separuh dulu digundulin kan, separuhnya masih penuh gitu kan. Nanti pas dia umroh yang kedua ya atas nama saudaranya atau nama siapa, nah baru digundulin semua. Ya Allah alam, saya nggak tahu itu. Ya. Nah, yang jelas Marwah itu ada. Jadi ketika orang berbicara Marwah, yang dimaksud bukit di tanah Moria itu tadi di dalam bahasa Arabnya adalah Marwah. Kita bisa menunjukkan dengan pasti, oh ini bukit Marwah, nanya ya, bukan yang kecil itu ya tempat kita tahallul, ya itu bagiannya. Ya Sofa dan Marwah itu bolak-balik itu Bunda Hajar untuk mencari air untuk Nabiullah Ismail alaihissalam. Ada tempatnya. Nah, gitu loh, ya. Jadi tempat-tempat yang disebutkan di Al-Qur'an itu gampang dicari jejaknya. Nah, ini penting. Nah, apakah ini cukup bagi mereka untuk yakin bahwa yang dikorbankan Ismail? Enggak akan. Ya sawa'un alaihim gitu kan. Andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya mereka tetap saja ya dengan kesesatannya. Makanya di Al-Qur'an itu al-maghdub dan ad-dallin ini, ya al-maghdub itu dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan innal yahuda maghdubun alaihim wan nasara ad-dallun. Orang Yahudi ini dimurkai, mereka yang mengubah-ubah ayat-ayat Allah, yukharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih. Mereka bolak-balik gitu. Ya. Ayat-ayat Alkitab mereka itu. Mereka tahu, ya, tapi ditolak. Orang Nasrani ini sesat. Ya, al-maghdub kan dimurkai. Al-dhalin ini yang sesat. Yang belakangan ini nggak tahu mana benar mana salah, pokoknya dia terima saja begitu kan. Bahwa yang disembelih adalah Ishak, ngikut aja dia. Kenapa? Kitab Kejadian pasal 22 menyebutkan disembelih itu, nah, disebutnya Ishak, begitu. Ngikut aja, nah, gitu. Nah, itu ya, bahwa kita berbeda keyakinan dengan mereka dalam masalah ini. Ya udahlah, ya, karena dalam hal ini sudah sama-sama pegang ini masing-masing, ya, pegang dalil masing-masing, ya bolehlah kita katakan lakum dinukum waliyadin. Jangan mengatakan lakum dinukum kepada sesama muslim, nah, itu nggak boleh gitu, ya, itu pengkafiran. Nah, sekarang kan musim haji nih. Jadi setelah haji nanti akan ada hari raya kurban dan hari tasyrik. Ya kan? 10, kemudian ada 3 hari tasyrik, itu hari penyembelihan. Ini juga tasyrik ini juga oleh ahli bahasa diutak-atik lagi. Kenapa disebut tasyrik gitu kan? Jadi tasyrik itu ada hubungannya pakai qaf ya, jangan pakai k.
Tasyrik itu kata ahli bahasa itu ada hubungannya dengan syuruk. Syuruk artinya apa? Terbit matahari gitu. Nah, sehingga penyembelihan itu dimulai dari ketika matahari sudah mulai terbit, itu sudah masuk waktu duha. Sama saja hanya. Jadi ada digunakan kata nahar, ya kan? Ada nahriyah, ada udhiyah, itu kan. Lalu waktunya adalah tasyrik, dihubungkan dengan kata syuruk, yang berarti matahari sudah mulai naik, gitu kan. Nah, itu. Nah, tradisi penyembelihan itu adanya di agama Islam. Ya kan? Coba, ada nggak orang Yahudi misalnya, untuk memperingati, dan nenek moyang mereka kan Ishak katanya. Ishak kemudian Yakub. Untuk memperingati ini kita mengadakan penyembelihan hewan kurban. Nggak ada. Nasrani sama, nggak ada. Adanya penyalipan. Nggak ada hubungannya kan dengan cerita yang disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian itu. Gitu. Nah, jadi ini menunjukkan memang bahwa yang disembelih itu lebih tepat itu adalah memang Ismail alaihissalam. Dan ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, yang beliau mengatakan, aku adalah keturunan 2 orang yang batal disembelih. Ya kan? Jadi bapak Nabi Muhammad SAW itu namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau ini anak bungsu ke-10. Abdul Muttalib itu pernah bernazar, kalau saya punya 10 anak laki-laki, yang nomor 10 akan saya sembelih. Itu disebutkan di Sunan Nabawiyah itu. Ya, ternyata kemudian masyarakat Makkah itu tidak setuju. Lalu mereka meminta Abdul Muttalib untuk membatalkan nazarnya itu dan diganti dengan 100 ekor onta. Disembelihlah 100 ekor onta, yang kemudian Abdullah bin Abdul Muttalib ini menikah dengan Aminah, begitu kan? Lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau lahir, bapaknya meninggal sebelum beliau lahir, ya. Kemudian usia 6 tahun, ibunya meninggal, dan dia diasuh oleh pamannya Abu Talib. Nah, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa tadi? Aku ini keturunan 2 orang yang batal disembelih. Jadi kita punya hujah yang kuat baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah bahwa yang disembelih, ya, dijadikan kurban, mendapat kehormatan itu memang adalah Ismail alaihissalam. Jadi kita tidak akan debat kusir tentang masalah penyembelihan ini, siapa yang disembelih. Jadi anak tunggal, kemudian kata Moria, tradisi penyembelihan, ibadah kurban, haji, semua itu kan ada hubungannya dengan peristiwa penyembelihan. Bahkan, ya, saking rincinya orang tuh meneliti di mana terjadinya penyembelihan. Yang orang haji kan tahu itu. Kan sekarang kan ada tugu itu, ada tugu putih di Mina itu. Nah, di Mina itu ada tugu putih. Ya, termasuk peristiwa, ya, penyembelihan di Mina itu sampai ada ritual melempar jumrah. Kayak kan? Itu ada jumrah ula, kemudian wusta, kemudian aqabah. Itu adalah aktivitas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk melawan iblis yang mencoba menghalang-halangi proses penyembelihan Ismail alaihissalam. Lokasinya di mana? Orang bisa katakan lokasinya di Mina. Bahkan kemudian makin akurat lagi dengan dibuatnya satu tugu warna putih. Nah, itu adalah lokasi ketika di mana, ya, Nabi Ismail alaihissalam itu dibaringkan pada saat peristiwa kurban itu. Perkiraan di situ, ya. Di bawah lokasi, ya, di Mina bisa kita tunjukkan begitu. Nah, sekali lagi kalau kita coba search Yerusalem lalu cari kata Moria, itu kata kesulitan. Padahal Google itu punya Yahudi. Ya kan? Google itu punya Yahudi, nggak bisa dia menunjukkan di mana itu Moria. Buktinya Google itu setidak-tidaknya pro Yahudi. Anda coba cek di Maps, cari Palestina, nggak ada itu di Google itu Palestina. Dihapus sama Google Palestina. Dianggap tidak ada di peta. Nah, sekarang coba cari Yerusalem, cari Moria, ini nggak ketemu. Yang akan ketemu nanti adalah Moria Street, Jalan Moria,
sekolah Moria, Moria School, Moria Beach, Pantai Moria, Hotel Moria juga ada begitu. Nah itu yang ketemu. Ini menunjukkan mereka tidak bisa menunjukkan di mana itu Moria. Tapi ada coba search ya, yang online Makkah, ya Makkah atau apa. Cari Mina, gampang. Cari Safa, Marwah, itu langsung ketemu tuh. Lengkap dengan jarak-jaraknya. Jadi kita punya hujah yang jelas, ya, bahwa kita agama ini adalah agama yang hak, dan Allah menurunkan Al-Quran itu untuk mengoreksi ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kitab Taurat dan Injil terutama yang turun sebelumnya, ya. Dan juga ini menjadi pegangan bahwa agama Islam ini adalah agama akhir zaman, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, adalah penutup para nabi dan para rasul. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan khilaf itu kebodohan saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.